Perkenalkan, saya Philadelphia Omega Lumiling dari kelas 5B1 Manajemen. Nah, pada video kali ini saya akan membahas topik mengenai teori-teori perubahan manajemen. Nah, kita langsung saja. Teori manajemen perubahan oleh Fridianto. Manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk memengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses. Nah, yang pertama itu ada teori evolusi. Teori ini pada dasarnya berpijak pada perubahan yang memerlukan proses yang cukup panjang dan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Lalu selanjutnya yang kedua, teori konflik atau konflik teori. Teori ini menilai bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial. Karena perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik tersebut. Karena konflik berlangsung terus-menerus, maka perubahan juga akan mengikutinya. Lalu yang berikutnya ada teori fungsionalis atau fungsionalis teori. Konsep yang berkembang dari teori ini adalah cultural lag atau kesenjangan budaya. Konsep ini mendukung teori fungsionalis untuk menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dan dalam masyarakat. Menurut teori ini, beberapa unsur kebudayaan bisa saja berubah dengan sangat cepat, sementara unsur yang lain tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan unsur tersebut. Maka yang terjadi adalah ketertinggalan unsur yang berubah secara perlahan tersebut. Yang berikutnya ada teori siklis atau cyclical theory. Teori ini mencoba melihat bahwa suatu perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan oleh apapun, karena dalam setiap masyarakat terdapat perputaran atau siklus yang harus diikutinya. Lalu selanjutnya ada teori Kurzweil-Spengler. Menurut teori ini, pertumbuhan manusia mengalami 4 tahap, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Tahapan tersebut oleh Spengler digunakan untuk menjelaskan perkembangan masyarakat bahwa setiap peradaban besar mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Lalu berikutnya ada teori Sorakin. Sorakin berpandangan bahwa semua peradaban besar berada dalam siklus 3 sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir. Siklus 3 sistem kebudayaan ini adalah kebudayaan intensional, idealistis, dan sensasi. Kemudian yang berikutnya ada teori Arnold Toynbee. Toynbee menilai bahwa peradaban besar berada dalam siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan akhirnya kematian. Beberapa peradaban besar menurut Toynbee telah mengalami kepunahan kecuali peradaban barat yang dewasa ini berlari menuju ke tahap berikutnya. Perubahan lingkungan dalam organisasi. Perubahan dalam lingkungan organisasi dapat berwujud perkembangan teknologi, perubahan kondisi ekonomi dan politik, perubahan kualitas dan sikap anggota, semakin pentingnya tanggung jawab sosial organisasi, dan sebagainya. Pengelolaan perubahan secara efektif tidak hanya diperlukan bagi kelangsungan hidup organisasi, tapi juga sebagai tantangan pengembangan. Sekian paparan materi pada video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.